Musim hujan datang, dan jika kamu memelihara ikan koi, ini adalah momen paling menegangkan. Bagaimana memastikan koi-koi indahmu tetap sehat dan bahagia di tengah hujan deras? Di video ini, saya akan membagikan tips rahasia yang bisa menyelamatkan mereka dari bahaya yang tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi, channel yang akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat sore teman-teman di rumah. Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan tips cara memelihara ikan koi di musim hujan ya. Karena di daerah saya di Indramayu ini kemarin malam itu atau kemarin sore itu hujan pertama yang menyebabkan kalau kita sudah masuk ke musim penghujan akan banyak sekali problem atau masalah yang akan terjadi pada kolam koi kita, khususnya yang pelihara ikan koi. Makanya untuk para penghobi harus antisipasi dan harus tahu caranya. Untuk itu sebelum saya memberitahu tipsnya, untuk teman-teman yang baru ketemu channel ini bisa subscribe channel ini karena channel ini akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Like video ini apabila teman-teman suka dengan video ini dan juga share ke media sosial lainnya supaya teman-teman yang lain juga tahu. Dan apabila ada pertanyaan seputar ikan koi bisa tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab atau saya akan diskusikan. Musim hujan dapat membawa tantangan tersendiri dalam memelihara ikan koi. Hujan yang berlebihan, perubahan suhu yang mendadak, hingga peningkatan risiko kontaminasi air kolam dapat berdampak negatif pada kesehatan ikan koi dan kondisi kolam. Oleh karena itu, penting bagi para pemilik koi untuk mempersiapkan kolam dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar ikan koi tetap sehat selama musim hujan. Berikut adalah beberapa tips menjaga ikan koi agar selalu sehat di musim penghujan. Yang pertama yaitu periksa keadaan kualitas air secara rutin. Salah satu masalah utama selama musim hujan adalah perubahan kualitas air di kolam koi. Hujan dapat menurunkan pH air, meningkatkan tingkat amonia, dan membawa partikel atau kontaminan yang tidak diinginkan ke dalam kolam. Tips cara memelihara kualitas air adalah yang pertama yaitu cek rutin pH air ya teman-teman. Hujan dapat memberikan pH yang tidak baik dan tidak ideal kepada kolam koi kita sehingga ikan koi kita merasa tidak nyaman dan suhunya pun tidak teratur ya pH-nya. Untuk itu teman-teman bisa pakai cek ya alat cek untuk pH ya. Ikan koi bisa hidup di pH yang stabil antara 7,0 sampai 8,5. Apabila pH terlalu turun, terlalu asam, teman-teman bisa menggunakan baking soda untuk menambah pH supaya stabil di angka 7,0 sampai 8,5. Yang kedua yaitu cek amonia dan nitrit. Hujan dapat memberikan dampak negatif pada sistem biologis yang dimana amoniak dan nitrat ini akan banyak sekali menumpuk yang menyebabkan ikan koi tersebut akan stres. Untuk itu teman-teman bisa pakai alat cek untuk amonia, cek untuk nitrat dan nitrit, dan lakukan penggantian air apabila diperlukan. Poin yang ketiga yaitu perhatikan klaritas air. Hujan dapat memberikan efek negatif pada kolam, bisa memasukkan debu-debu dan juga lumpur ya apabila itu hujan pertama. Debu-debu yang menempel pada atap-atap bisa masuk ke kolam. Untuk itu teman-teman harus menggunakan filter yang baik dan apabila terjadi penumpukan kotoran pada kolam bisa dibersihkan kolamnya supaya terhindar dari kotoran-kotoran dan juga daun-daun yang jatuh.
Untuk poin yang kedua yaitu gunakan penutup atau pelindung kolam. Salah satu cara paling efektif untuk melindungi kolam koi selama musim hujan adalah dengan memasang penutup kolam atau jaring. Ini membantu mencegah kontaminan dari air hujan dan menjaga kualitas air tetap stabil. Keuntungan menggunakan penutup kolam adalah mencegah masuknya sampah dan kotoran pada kolam. Hujan bisa membawa dedaunan, ranting, dan puing-puing lain yang dapat mencemari air kolam dan mengganggu kesehatan koi. Jaring pelindung dapat mencegah hal ini. Untuk itu teman-teman bisa pakai jaring yang saya sering buat kontennya itu bisa menangkal daun yang masuk dan juga hal-hal lain ya, bisa mencegah ikan koi tersebut juga loncat. Untuk poin yang kedua, keuntungannya yaitu menjaga dari predator. Selain menjaga kotoran dari masuknya ke kolam koi, jaring juga membantu mencegah predator seperti burung atau kucing masuk ke kolam dan mengancam koi teman-teman di rumah. Untuk poin yang ketiga yaitu mengurangi resiko air meluap. Jika hujan sangat deras, kolam bisa beresiko meluap yang dapat membuat ikan koi keluar dari kolam. Dengan memasang penutup atau sistem overflow yang baik, teman-teman dapat menghindari masalah ini. Jadi kalau teman-teman mau membuat kolam harus mempunyai sistem overflow yang baik. Ini mencegah supaya air tidak meluap apabila kita ditinggal keluar kota atau pada saat malam ada hujan deras, kita tidak perlu memantau kolam koi kita lagi karena sistem overflow itu air akan stabil di kondisi tertentu ya, di tinggi pada saat ketinggian yang bisa kita atur ya. Kalau tingginya 80 cm kita pasang overflow, maka sederas apapun hujan yang datang pada waktu itu maka air akan tetap di stabil di 80 cm tersebut. Untuk poin yang ketiga yaitu pantau suhu air kolam. Perubahan suhu yang tiba-tiba selama musim hujan dapat menyebabkan stres pada koi. Suhu air yang lebih dingin dari biasanya dapat memperlambat metabolisme koi, sehingga mempengaruhi nafsu makan dan kesehatan mereka. Cara mengelola suhu air kolam antara lain gunakan termometer pada kolam. Pantau suhu air kolam secara berkala menggunakan termometer kolam. Suhu optimal untuk koi adalah antara 18 derajat sampai 25 derajat Celcius. Jika suhu turun terlalu rendah akibat hujan, koi mungkin akan menjadi kurang aktif dan memerlukan penanganan khusus ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu gunakan pemanas kolam atau heater ya teman-teman. Jika Anda tinggal di daerah yang sering mengalami penurunan suhu drastis saat musim hujan, pertimbangkan untuk menggunakan pemanas kolam. Heater ini mampu menjaga kualitas suhu tetap stabil. Apabila suhu terlalu rendah, terlalu dingin akibat hujan, teman-teman bisa pakai ya alat heater ini, bisa dicek di toko-toko online banyak yang menjualnya. Teman-teman harus punya alat pemanas ini ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu kurangi pemberian makan. Pada saat hujan turun, metabolisme ikan akan cenderung turun dan imun pun akan melemah, sehingga membuat nafsu makan ikan menjadi terhambat. Untuk itu, apabila teman-teman di rumah pada saat cuaca hujan, maka kurangi pemberian makan pada ikan koinya. Apabila sering memberikan makan 6 kali, maka bisa dikurangin sampai 2 kali dan juga 1 kali. Karena metabolisme ikan ini akan menurun karena suhu yang turun tadi ya, yang terlalu dingin membuat ikan itu malas bergerak dan juga jarang aktif di permukaan kolam, jarang berenang. Itu yang membuat metabolisme ikan menurun. Untuk poin yang keempat yaitu pastikan sistem filtrasi teman-teman di rumah berjalan dengan baik. Sistem filtrasi ini adalah komponen yang sangat penting untuk menjaga kebersihan air terutama saat musim hujan. Filter yang bekerja dengan baik akan membantu mengurangi penumpukan kotoran, partikel, dan kontaminan yang terbawa air hujan. Untuk
Tips merawat filter kolam antara lain yang pertama yaitu bersihkan sistem filtrasi secara rutin. Selama musim hujan, filter mungkin akan bekerja lebih keras, bahkan 2 kali lipat dari musim-musim sebelumnya. Karena peningkatan kotoran, pastikan untuk membersihkan filter secara berkala agar tetap berfungsi secara optimal. Untuk itu kita harus sering backwash, sering bersihkan media filter mekanis. Kalau saya itu 1 minggu sekali kalau musim hujan. Untuk teman-teman coba komen di kolom komentar berapa minggu atau 1 bulan berapa kali dalam membersihkan sistem filtrasinya ya. Saya mau tahu juga, silahkan komen. Untuk yang kedua yaitu periksa sirkulasi air. Pada saat musim hujan sangat rentan sekali daun-daun yang masuk ke kolam yang dapat menghambat sirkulasi air menjadi lebih rendah. Kalau pompanya tersumbat dengan daun atau hal-hal yang lain, bisa membuat pompa tersebut berjalan tidak dengan semestinya, yang menjadikan kolam kekurangan oksigen dan juga sirkulasi yang kurang. Untuk itu, apabila di tempat teman-teman sudah masuk musim penghujan, cek ya di kolamnya, apabila ada yang menyumbat bisa dibersihkan atau rotornya itu bisa dibersihkan supaya sirkulasi kolam tetap terjaga dan juga stabil. Untuk poin yang ketiga yaitu tambahkan aerasi. Pada saat musim hujan, ikan koi membutuhkan banyak sekali aerasi ya teman-teman. Dan juga pada saat musim hujan aerasi akan menurun. Untuk itu kadar DO harus tercukupi pada saat musim-musim penghujan seperti sekarang ini. Tambahkan aerasi yang bisa mensuplai kolam koi kalian supaya kadar DO selalu terjaga dan ikan tidak stres dan ikan tetap sehat pula ya pada saat musim-musim penghujan seperti sekarang ini. Untuk poin yang kelima yaitu lakukan penggantian air secara rutin. Meskipun hujan membawa air baru pada kolam koi kalian, penggantian air secara teratur tetap penting untuk menjaga kualitas air tetap optimal. Penggantian sebagian air dapat membantu menurunkan tingkat kontaminasi dan menjaga stabilitas parameter air. Cara melakukan penggantian air yang tepat antara lain, yang pertama yaitu ganti 20-30% air kolam setiap 1 minggu sekali. Ini menjaga kualitas air tetap terjaga, tetap baik tanpa mengganggu keseimbangan biologis di kolam. Untuk poin yang kedua yaitu cek ketinggian air. Pada saat musim hujan sering sekali kolam yang tidak mempunyai overflow ini ketinggian air akan meluap. Apabila ketinggian air meluap dan hampir sama dengan rata dengan kolam, maka bisa dikuras ya teman-teman, bisa dikurangi ketinggiannya untuk mencegah ikan melompat dari kolam koi kalian. Untuk poin yang keenam yaitu perhatikan perilaku koi. Cara yang terbaik untuk melihat perkembangan ikan selama musim hujan antara lain melihat perilaku ikan koi tersebut. Dengan memantau perilaku mereka, perubahan perilaku bisa menjadi tanda awal bahwa ada masalah di kolam atau ikan koi mengalami stres. Perilaku yang harus diperhatikan antara lain koi menjadi kurang aktif, itu yang pertama. Jika koi terlihat kurang aktif, sering bersembunyi atau tidak merespon saat diberi makan, ini bisa menjadi tanda bahwa suhu air terlalu dingin atau kualitas air memburuk. Untuk itu sistem filtrasinya diberesin ya teman-teman, diperbaiki selama musim hujan ini. Untuk selanjutnya yaitu koi sering mengapung di permukaan air. Ini bisa menjadi tanda bahwa oksigen di air kolam berkurang atau ada masalah pada kualitas air. Apabila teman-teman sering melihat perilaku ikan koi mengambang di atas air, untuk itu teman-teman harus pasang aerasi. Berarti tanda ikan tersebut kekurangan kadar DO pada kolamnya sehingga sering mengapung di atas permukaan air. Untuk poin yang ketiga yaitu nafsu makan berkurang.
pada saat hujan, suhu air merendah dan juga metabolisme menurun, dan ikan pun akan cenderung lebih sedikit memerlukan makanan. Tapi apabila koi tersebut memang benar-benar kehilangan nafsu makannya, ini bisa menjadi pertanda bahwa ikan koi mengalami gangguan yang sangat serius. Bisa menjadi stres atau masalah kesehatan yang perlu segera diatasi. Untuk poin yang ketujuh yaitu pencegahan penyakit selama musim hujan. Kelembapan tinggi dan perubahan suhu mendadak selama musim hujan dapat meningkatkan risiko koi terkena penyakit. Oleh karena itu, pencegahan penyakit harus menjadi prioritas. Untuk tips pencegahan penyakit yang pertama yaitu beri makan makanan yang bergizi kepada ikan koi kita. Beri koi makanan berkualitas tinggi yang kaya akan vitamin dan mineral untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh mereka. Teman-teman bisa juga menambahkan suplemen probiotik yang membantu menjaga kesehatan usus dan meningkatkan daya tahan tubuh. Poin yang kedua yaitu karantina ikan koi. Kita perlu mengkarantina ikan koi apabila ada ikan koi yang baru kita beli dari penjual. Kita harus karantina sebelum masuk ke kolam koi. Pastikan untuk mengkarantina mereka terlebih dahulu untuk mencegah penyebaran penyakit ke ikan yang sudah ada di kolam. Untuk poin yang ketiga yaitu berikan obat pencegahan. Pada saat musim hujan, kadang suhu menjadi tidak stabil, pH naik turun, metabolisme ikan menjadi lemah, imun menjadi lemah, dan juga nafsu makan berkurang. Pertimbangkan untuk menambahkan garam khusus kolam dalam jumlah kecil 0,1 sampai 0,3% ke dalam air sebagai langkah pencegahan terhadap infeksi bakteri atau parasit ya teman-teman. Jadi setiap 1 bulan sekali ikan koi saya mau sakit ataupun sehat-sehat saja, saya sering melakukan pencegahan ya, yaitu dengan obat kutu blas. Saya sudah buatkan videonya untuk teman-teman, bisa cek video saya yang ini. Atau nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Jadi saya sering menggunakan kutu blas setiap 1 bulan sekali, yaitu untuk pencegahan supaya ikan koi saya selalu sehat, apalagi di musim penghujan ini. Nah itulah teman-teman 7 tips cara memelihara ikan koi di musim hujan agar ikan koi selalu sehat. Jadi teman-teman bisa ikuti 7 tips dari saya tadi untuk mencegah ikan koi sakit pada saat musim hujan dan supaya ikan koinya selalu sehat di musim penghujan seperti sekarang. Di Indramayu ini sudah mulai hujan pertama. Silakan komen di kolom komentar teman-teman absen dari kota mana saja dan cuaca di sana seperti apa? Apakah kemarau, apakah penghujan, atau hujan lebat dan juga cuaca ekstrim? Yuk kita tulis di kolom komentar. Kita menambah teman ya di kolom komentar. Silahkan ramaikan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe ya supaya teman-teman lebih tahu tentang ikan koi dan juga tips memelihara ikan koi yang baik. Terima kasih, salam koi untuk persahabatan. Sampai ketemu di video-video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.